Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini selamat datang di channel KNR Info ya, yang membahas tentang beberapa masalah pengiriman dan sebagainya. Kali ini saya mau bahas tentang ini, saya melihat di media ya, ada yang berjudul tagihan Shopee Pay Later-nya ini dia melonjak ya, berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi kita langsung aja. Oke. Dia ini pemilik Shopee Pay Later-nya ini atas nama Tit. Nah, ini awalnya dia ini sangat enjoy ya menikmati aplikasi belanja online ya, salah satunya Shopee ya. Dia tidak pernah lalai dalam pembayaran cash maupun menggunakan metode lainnya kayak gitu. Hingga suatu waktu dia ini diberikan penawaran menggunakan Shopee Pay Later ya, yang menimbulkan banyak kerancuan itu katanya. Kayak gini ya, Shopee Pay Later ini kan seperti kredit kayak gitulah intinya yang diberikan Shopee ya. Jadi ada limitnya berapa kayak gitu ya. Kalau Shopee Pay kan itu seperti kayak tabungan kamu taruh di situ ya untuk bayar, tapi kalau Shopee Pay Later ini adalah kredit dari Shopee ya. Jadi kalau kamu belum punya uang atau gimana bisa dibayar bulan depan atau bisa dibayar 2 kali atau 3 kali bulan kayak gitu. 3 bulan ya itu ya, itu saya lanjut. Salah satunya pada waktu terakhir kali dia ini menggunakan aplikasi Shopee ya, menggunakan pay letternya kayak itu, dia ini mengalami cedera luka yang cukup serius ya, menimbulkan dia ini tidak dapat melakukan pembayaran pada saat itu ya, karena karena dia tidak dapat jalan ke ATM kayak itu. Harusnya kalau sekarang ini mempunyai yang namanya mobile ya, maksudnya tuh seperti kayak BRI Mobile, kayak Mandiri ya, intinya yang berbasis mobile kayak gitulah intinya. Jadi nggak perlu ke ATM kalau transfer ya. Jadi takutnya kalau gini atau entah ada masalah apa kayak gitu ya, kalau hujan atau apa ya, intinya kalau langsung mau transfer aja kan pakai mobil kan bisa kayak itu ya sekarang ini. Lebih mudah lagi ya kayak itu. Jadi nggak perlu repot kalau mau ambil di ATM kayak gitu kan. Saya lanjut ya. Pada saat itu pemakaian dia ini di bawah 200.000 kayak gitu, 200.000 saja katanya kayak itu. Tapi dia ditelepon puluhan kali ya, hingga dia ini merasa sangat depresi ya, terlebih ya pada saat itu awal pandemi katanya itu, yang sangat sulit keadaannya. Oke, karena kayak gini mah ya, nggak melihat konsumen ya, namanya kredit ya harus kayak gitu ya, harus tepat waktu intinya kayak itu. Kalau nggak tepat waktu kan dapat ininya dapat tambahan kayak gitu intinya, maksud tambahan bayar lagi ya. Bentar. Intinya dapat biaya untuk maksudnya dapat tambahan biaya untuk keterlambatan pembayaran kayak itulah intinya ya. Oke, dia ini katanya, selanjutnya dia ini meminta pengertian mereka ya, tapi tidak ada pengertian ya. Iya namanya juga kayak gini kalau temanmu nggak, maksudnya kalau kerabatmu apa nggak apa-apa, ini kan sebesar kredit se-Indonesia entah apa ya, intinya lebih besar ya intinya ya. Ya nggak bisa kayak gitulah intinya. Kalau kamu meminta untuk pengertian atau gimana, yang namanya kayaknya ya karena sudah ketentuan ya, syarat dan ketentuan ya, nggak mungkin lah kamu saya bayar nanti ya, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kayak gitu bisa kukut ya, bisa tikar gulu kayak gitu ya. Yang kredit kalau bisa dibayar entar terus jatuh temponya kayak gitu ya. Jadi mungkin ini buat kalian pengertiannya saja ya kayak gitu ya mungkin ya, karena kayak kredit kayak gini mah kan sudah ada tanggalnya gini, ini tinggal kita aja yang mempersiapkan untuk bayarnya kapan itu.
Jadi nggak ada kayak mungkin ada pengertian ya kayak gitu, pengertian ya, karena dia kan sudah ada syarat dan ketentuannya lah intinya gitu. Oke, saya lanjut ya. Tidak ada pengertian gitu katanya dia, malah telepon sudah sangat keterlaluan dan mengganggu. Itu ya untung pakai ini. Kalau pakai dekoder kan malah lebih susah lagi malah kan, kayak gitu. Semua kan ada syaratnya dan ketentuan kayak itulah intinya. Kembali lagi kepada kita ya kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Pada akhirnya dia ini blok semua telepon yang bernada menekam dari Shopee itu, sampai-sampai dia ini mengeblok ya nomornya ya. Dan pada saat dia merasa sudah mulai bisa beraktivitas ya, dia mulai buka pembicaraan dengan pihak Shopee ya. Shopee via telepon atau melalui telepon kayak gitu ya, via telepon ya. Ya, entah ini kapan nggak tahu saya, ini maksudnya berapa dari dia sembuhnya ini loh, tapi mulai beraktivitas ini berapa hari atau nggak tahu ya. Akan tetapi betapa kagetnya dia katanya mengetahui tagihan dia ini melonjak berkali-kali lipat kayak gitu. Jadi ya emang ya namanya terketerlambatan jatuh tempo itu kan ada tambahan pembayar lagi. Kalau sampai berapa bulan gak dibayar kan tambah banyak lagi ya. Enggak maksudnya enggak kaget lagi, umum lah intinya kayak gitu. Itu buat intinya buat pembelajaran saja ya kayak gitu intinya. Enggak ada yang namanya kayak gitu namanya pengertian ya. Oke, saya lanjut ya. Dia ini utarakan pada saat itu dia ini bersedia membayar seluruh pemakaian dia, akan tetapi seluruh biaya plus bunga yang timbul untuk dibebaskan kayak gitu. Saat itu salah satu dari pihak Shopee-nya meminta dia untuk mengirimkan surat dan data pribadi via email kayak gitu ya. Untuk hal itu, namun setelah itu tidak satupun menelpon dia untuk tindak lanjuti kayak gitu. Sebaliknya semakin tidak sopan dan seolah-olah hutang dia jutaan rupiah kayak gitu, dimana pihak Shopee dapat melihat histori pembayaran dia sebelum muncul Shopee Pay Later, selalu membayar cash kayak gitu. Dia ini sangat ya merasa dirugikan ya dengan penggunaan Shopee Pay Later ya, karena dari diri sendiri ya juga ya kembali ya, karena dia kan jatuh tempo ya, gimana lagi kalau intinya kalau menggunakannya nggak sampai jatuh tempo kan ya aman ya intinya ya. Saya lanjut ya. Dan dia ini sarankan semua orang jangan gunakan untuk ini ya, jika kalian memiliki uang atau kemampuan bayar cash ya, suatu hari kalian akan merasa sangat terjebak seperti dia katanya kayak gitu. Iya, itu tergantung orang masing-masing ya intinya, semua kan ada resikonya ya. Kalau nggak bayar tepat waktu ya mungkin resikonya ya itu ya tambah banyak. Intinya kalau kamu pinjam ke bank gimana, kalau jatuh tempo gimana nanti sampai beberapa bulan ada dekoletar nggak malahan kayak gitu ya intinya. Itu buat kalian saja yang hati-hati ya itu ya. Oke, sampai saat ini dia masih menunggu kabar dari pihak Shopee yaitu untuk menghubungi dia mengenai penyelesaian ini dengan baik ya, karena dia memang berkomitmen membayar seluruh pemakaiannya dia itu, tidak dengan biaya-biaya yang mereka terus kenakan mulai dari bulan Maret 2020 hingga saat ini katanya. Keterlaluan kan itu imbuhnya dia kayak itu. Shopee juga tahu nomor telepon dia aktif 24 jam ya, dimana mereka selalu menelepon sengaja miss call dia anthem, bahkan sedang menyetir khawatir terjadi hal tak diinginkan kayak gitu. Ini unek-unek dia ya, sebenarnya sudah jauh-jauh dari hari dia menunggu itikat baik dari Shopee, di mana dia terlanjur kecewa ya, seorang pemakai aktif yang selama ini setia menggunakan aplikasi tersebut. Itu katanya, itu salam terima kasih katanya Mbak. Itu ini buat kalian saja ya, gimana ya,
Ya ambil contoh saja kalau kalian ambil uang pinjaman di bank dan kalian telat, tapi kemarin-kemarin memberikan enggak sampai jatuh tempo, tapi ini jatuh tempo ya, namanya ya kalau gimana ya, semua itu sudah ada syarat ketentuan tadi loh. Kalau intinya harus bayar ya bayar kayak gitu, walaupun riwayat kamu baik ya gimana lagi ya, kayak gitu. Ini ada beberapa komentar biasanya tuh. Bentar, coba. Oke, ini ada beberapa komentar ya yang saya bacakan dulu ya. Mungkin ini adalah komentar-komentar pada orang-orang ya. Apa Anda hidup sebatang karang, itu katanya. Tidak punya teman, tidak punya kerabat ya, kayak itu. Sanak famili kayak itu katanya. Bagaimana ketika Anda cedera? Apa iya tidak makan, tidak minum karena tidak bisa jalan, itu katanya. Aneh. Kalau cuma 200.000 kan bisa minta tolong, itu kalau niat dan Anda tidak hidup sebatang kara, itu katanya. Iya ada benar juga emang ya, kan bisa minta tolong ke teman-teman atau gimana kalau 200.000 ya. Mungkin nanti dibalikan ntar gimana ya, tolong dong transferkan 200.000 kan enak. Itu kalau niat bayar. Shopee Pay Later itu ya sejenis dengan pinjaman online ya. Iya emang ya, jadi ya utang harus bayar ya. Iya harus kayak gitu emang ya. Ini ada jawaban dia ini, memang dia ini hidup sendirian katanya, dan dia ini tidak terbiasa meminjam ke orang lain ya, bahkan keluarga sekalipun ya. Ya namanya orang ya. Nah gimana kalau intinya terpaksa ya kayak gitu, gimana lagi ya, daripada pinjaman online ya kamu kiranya pengertian ya, nggak bisa gitulah. Kalau keluargamu bisa kamu pengertian kan ya. Oke, selanjut ya. Terlebih ibarat kata suruh talangi dulu dulu bukan dia katanya kayak gitu. Ya gimana, jangan gitulah. Ini namanya kamu ini daripada pihak anunya orang lain yang kamu suruh pengertian, mendingan keluarga kamu yang suruh pengertian kayak gitu ya intinya ya. Yuk, oke, selanjut. Dia ini mengalami musibah katanya, itu juga tidak diharapkan kan. Semua itu sudah emang iya diharapkan ya, emang gitu. Semua itu ya nggak tahu ya kayak gitu. Seandainya ada suatu hari tiba-tiba jatuh tidak bisa jalan, nanti akan Anda bisa rasakan sendiri, itu katanya dia ya. Dia tidak ada masalah selama ini bisa lihat story Shopee. Semua itu nggak ada sangkut pautnya ya sama story riwayat, walaupun kamu tepat waktu lihat. Kalau namanya kredit ya kredit harus bayar lah ya, nggak bisa. Kalau keluarga kamu kalau sekian, saya bukan nyalahkan itu. Kalau keluarga kamu atau teman-teman kamu kan bisa di enaknya gimana kayak gitu. Kalau pinjaman online ya nggak mungkin kamu bisa buat pengertian kayak gitu ya. Oke, sampai di situ ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.